kedua kalinya Tuhan Yesus ngomong sama saya. Kali yang kedua pakai nama saya, saudara. Dan kaget sekali, saudara. Dia ngomong, dan saya sudah memutuskan, saya sudah pikir-pikir dan saya sudah memutuskan 2000 tahun yang lalu. Terserah kamu. Kamu memilih saya atau tidak, aku sudah memilih kamu. Wow, hati saya hancur, saudara. Saya baru ngerti yang namanya Tuhan itu adalah kasih. Itu di situ, saudara. Itu namanya kasih. Nggak ada kekuatan yang bisa melawan kasih Tuhan. Saya maju ke depan, saya nangis, saya bertobat, dan hari itu saya berubah. Hari itu saya nggak pernah lupa dalam hidup saya, karena pagi itu saya terima Tuhan, sorenya pelepasan 3 jam. Sampai saya nggak ngerti apa itu pelepasan, tapi pingsan begitu, nggak ngerti waktu kelima 3 jam. Malamnya ada altar call lagi buat pertobatan. Saya pikir make sure ini jangan sampai ada yang miss. Saya sekali lagi biar gua selamat beneran gitu. Maju ke depan, saya cuma ngomong gini, Tuhan saya mau semua yang kau ingin buat aku kecuali satu. Itu yang bahasa waktu kayaknya nggak usah lah. Itu terlalu agak ekstrim gitu ya. Jadi saya nggak usah lagi. Saya maju ke depan, saya ngomong thank you Jik, langsung nggak bisa berhenti 1 jam lebih, saudara. Jadi hari itu komplit pekerjaan Tuhan, dan selesai saat itu saya tidak pernah kembali lagi ke jalan yang lama sampai hari ini. Itu tahun 81, jadi sudah 42 tahun yang lalu. Amin. Haleluya. Tuhan itu begitu setia dan baik. Dan saya nggak pernah nyangka saya jadi pendeta. Jadi Kristen aja nggak rencana, apalagi jadi pendeta, apalagi jadi church planter. I've planted more than 3,000 churches now. Masuk akal pendeta. Masa sih orang model kayak gini disuruh begitu-begituan, saya nggak ngerti betul. I don't understand, tapi saya bersyukur sekali bahwa Tuhan tidak membuang saya. Sampai saat ini saya belum pernah burn out, saya belum pernah backslide gitu ya. Kan juga ya 42 tahun bisa begitu ya. Padahal saya nggak gimana gitu ya, cuma ikut Yesus aja gitu loh. Tapi betul-betul saya meresponi cinta kasih yang begitu besar yang tidak pernah saya temukan sebelumnya, dan itu semua gara-gara saya ngejar dia yang tadi ada di sini. Sekarang sudah menikah sudah 35 tahun lebih, saudara. Kami menikah 35 years of marriage. I'm 62 now, she's 61, gitu ya. Tuhan berbaik hati sama saya, nggak ada yang percaya dia 61 usianya. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Haleluya. He knows I'll have a problem. And this is my church in Monrovia. Next one, this is my family. Saya punya 2 daughters, sebelahnya istri saya itu Arisa, 32 years old, dan itu husbandnya, dan itu cucu saya yang nakalnya nggak karuan, namanya Lu, 3. Semua orang disuruh-suruh, nggak sabar, ngotot. Saya langsung, I'm sorry, karena saya keluarganya Glenn itu baik-baik semua, yang itu pasti datang dari opa yang ini. Dan sebelah saya itu Kristi dan Ryan yang baru menikah bulan November yang lalu. So, that's my family. Saya baru aja beberapa hari yang lalu kembali dari my mission trip. Next one. Saya baru dari Mumbai, Guntur, Dhaka, New Delhi, Tashkent, Samarkand, Bishkek, Almaty, Istanbul, Bursa, dan Antalya. Saya baru keliling hampir 1 bulan lamanya, merintis banyak gereja di Mumbai. Saat ini kami mengalami suatu revival dalam masa pandemi ini. Gereja kami it's not a big church, 60 orang tadinya sebelum pandemi, tapi during the pandemic I implemented a strategy yang nanti saya sharekan untuk Anda semuanya kalau mau fruitful and multiply. Dan di dalam 2 tahun ini kami memenangkan lebih dari 11,000 orang untuk Tuhan Yesus, dan kita membuka 550 house churches, 550 houses, karena 11,000 nggak bisa ditampung, nggak ada gedung dan kalau mahal anyway. So we do house churches, and we open up 550 house churches during this pandemic. And that's not all. We also during the pandemic, saya juga melakukan strategi yang sama di Sudan dan di South Sudan. Di South Sudan sekarang kami ada 570 house churches during this pandemic. Di South Sudan 510. So during this pandemic, I opened up more than 1,600 house churches. Wow. But I don't know how. So that's okay. So next slide. And next slide. This is Easter.
1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Siapa yang sudah lahir kembali di sini? Siapa yang sudah lahir kembali di sini? Udah, that's it. Ini nih, saya pernah di Ambon. Di Ambon itu, saya lihat beca, saudara. Becanya ini orangnya mungkin saking nganggur, kurang customer, kebanyakan waktu, dipendekin, saudara. Diceperin, beca diceperin, dikasih knalpot, motornya nggak ada, tapi ada knalpot. Wah, ini keren banget, dibikin kayak model Ferrari begitu, tapi ada tulisannya di pinggirnya, turbo. Ya, tapi tetap becak, saudara. That's not what happened to us. Kita ini baru. Kita bukan modified atau improve. Kita bukan becak yang dikasih knalpot. Kita ini, we are brand new. Haleluya. That's what Easter did for us. Paskah itu membuat kita lahir kembali. Baru, 100% baru. Dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, into a living hope, not just eternal hope, but a living hope. Kita lahir baru, kita punya hidup yang kekal, yes. Tapi kita juga punya living hope, mempunyai pengharapan bahwa di dunia ini kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin, saudara. That's what Easter did for us. But that doesn't stop there. Nggak berhenti di situ. Roma 6 ayat 10 dan 11 bahwa kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita ini sekarang gara-gara Paskah, kita lahir baru, dan kita mempunyai pengharapan untuk hidup yang baru. Tugasnya dua ini, mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Amin, saudara. Yang itu suatu, jadi begini, saudara. Keselamatan itu 3 bagian. There's 3 parts to salvation. The first part is when you put your trust to Jesus. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, meletakkan segala pengharapan kita pada Tuhan Yesus, kita langsung diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, kalau barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya dia bangkit, dia selamat. Betul nggak, saudara? Amin. Pasti selamat. Nggak mudah-mudahan, nggak insya Allah. It's for sure. Yes. Makanya saya kalau Injil sama kiai-kiai, saya bilang begini, Pak, selamat nggak kalau mati? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Pak, saya kasih tahu ya, nggak usah mudah-mudahan. Saya akan berikan pasti. Maksudnya gimana? Surga itu kan maha kudus, Pak. Benar nggak? Iya. Jadi satu dosa pun nggak bisa masuk, kan, Pak? Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Kita ini pasti masuk neraka. Nah, itu semua. Hah? Masa begitu? Iya. Bapak percaya kalau Bapak bawa dosa 10, saya bawa 10. Penuh lah dosa. Itu surga penuh dosa. Nggak bisa. Jadi kalau Bapak pernah dosa nggak? Ya pernah lah, namanya manusia. Iya, makanya pasti kita masuk neraka. Nggak usah insya Allah. Pasti punya. Makanya Yesus datang, saya bilang, untuk memberikan suatu kepastian. Karena kita pasti masuk surga bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Tuhan Yesus yang memang tidak pernah berdosa. Upah dosa adalah maut, upah nggak pernah dosa adalah nggak bisa mati. Yesus nggak bisa mati, tapi kenapa mati? Karena dosamu, Pak, dan saya ditimpakan kepada Dia. Maka Dia yang tidak pernah dosa dijadikan dosa supaya kita menjadi kebenaran Allah. Haleluya, amin, saudara. Betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, dengan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib, dari kubur. Kita telah mati bagi dosa, tapi kami hidup bagi Allah. Jadi pertama-tama itu namanya justification. Saya ditanya orang lain, itu kalau itu yang the thief on the cross, yang disalib sebelahnya Yesus, yang itu kok bisa masuk surga? Nggak dibaptis, nggak masuk gereja, nggak ikut membership. Nah, kok bisa? Ya karena dia nggak turun dari salib. Saya juga gitu, kalau baptis orang saya tanya, you mau tanpa masalah pasti masuk surga, atau mau belajar tekun dan sanctification proses dalam hidupmu? Kalau mau langsung nggak ada masalah langsung masuk surga, bisa saya atur baptisnya lamaan dikit. Tapi kalau kamu masih belum mau ketemu
ketemu Tuhan Yesus, lo mesti masuk gereja. Gak bisa kalau enggak, karena begini, setelah justification, ada yang namanya sanctification. Dan nanti ketiga ada yang namanya glorification. Waktu Yesus datang kembali, in the twinkling of an eye, we will be changed into His glory, right? Yeah. So that's what Amen. happened. The whole package of salvation is justification, sanctification, and glorification. Justification is instant, glorification is instant. Tapi yang namanya sanctification is a process. Yes. It's a process, belajar mati bagi dosa, belajar hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan proses itu is not fun. Di Filipi 3 ayat 10, Paulus mengatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan apa saudara? Persekutuan dalam, I cannot give you. persekutuan dalam penderitaannya. Nah, you said it yourself, okay? Persekutuan dalam penderitaannya. Ini sangat bertolak belakang dengan tujuan hidupnya orang dunia. Orang dunia tujuan hidupnya very simple. Lari dari penderitaan, escape pain and suffering, add comfort and enjoyment. Betul nggak saudara? Yeah. Nah sayangnya orang Kristen banyak datang ke gereja dengan tujuan hidup yang sama. Fungsi gereja adalah untuk membantu saya escape suffering and increase enjoyment. Gimana bisa diberkati, gimana supaya bisa sembuh, ya kan? Ya kan? Nah apa Tuhan nggak melakukan hal itu? Tuhan melakukan hal itu. Tapi you gotta be missing the biggest part of this journey of sanctification if that's all you look for. Kalau itu saja yang saudara cari, you are missing the biggest part of sanctification because sanctification is not possible without suffering. Sanctification membutuhkan persekutuan dalam penderitaannya. Makanya Tuhan menciptakan yang namanya gereja. Kita menderita bersama-sama di gereja. Ada satu teman saya datang bilang, waktu saya di sekolah nggak pernah saya disinggung orang seperti begini. Waktu saya di pramuka nggak pernah saya disinggung orang seperti ini. Gereja kok bisa begini? Dia bilang, loh, tujuan sekolahmu bukan untuk penyucian kamu. Tujuan pramuka bukan sanctification. Tujuan gereja diadakan sama Tuhan is so that you can be sanctified. Makanya lu perlu belajar disinggung supaya apa? Belajar mengampuni. Lu mau belajar mengampuni gimana kalau nggak pernah ada yang menyinggung kamu dan memperlakukan kamu dengan tidak benar? Yeah. Right? So, welcome to church. Hallelujah. Yes. Sanctification needs the church. You cannot be sanctified without the church. Nah, saudara tahu nggak bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati buat Anda, tapi Dia mati untuk gerejanya. It's not the same, okay? It's not the same. He died for you, but He also died for the church. You cannot only take one. You want the whole package, you have to receive Jesus personally and receive Jesus in the church. Jadi dikatakan, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Right there. Jesus died for the church. Amen. Yeah. Can you Yes. see this? Right? Yeah. Why? Kenapa dia lakukan itu? Because He has a vision after Easter. Easter release you from the bondage of death. Easter release you from the bondage of sin. But He has a vision. What is the vision? This is the vision. Ayat 26. Untuk menguduskannya. Sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jesus died for you, but He has a vision for you. And that vision is to be accomplished through this process called sanctification. Tuhan Yesus mati buat kita, tapi Dia punya visi buat kita, yaitu supaya kita ini kudus, cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya kita kudus dan tidak bercela. Yes. Amen. Seringkali kita tidak banyak bicara soal ini karena ini tidak memenuhi selera masyarakat. Yes.
It's not a market demand. The market demand apa? Berkat. Alleviate suffering, increase comfort. That's the market demand. Tapi Tuhan Yesus punya visi, I want you to be holy. One day, I want to present you before the Father as a radiant church, gereja yang cemerlang. Nah, sekarang, I'm not here to just agree with you. I'm here to tell you what the vision of Jesus is for you. Nah, saudara mau setuju atau tidak ya, saudara. Tapi this is the vision. Sanctification will need the church. Semua ini akan terjadi kalau saudara mengambil bagian di dalam visinya. Efesus 5:29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuh. Untuk mencapai kekudusan tanpa cacat, tanpa keruh dan sebagainya itu, Tuhan Yesus ini apa? Mengasuh dan merawati tubuhnya. How many of you would welcome that? Mau nggak diasuh dan dirawat oleh Tuhan Yesus supaya saudara kudus? I know it's not that exciting. I mean, kalau diasuh dirawat supaya jadi kaya, gitu mungkin semuanya angkat tangan dengan segala, ya. Tapi di sini dikatakan untuk jadi kudus, cemerlang, tanpa cacat, tanpa keruh. This is God's vision. I understand the lack of enthusiasm here right now. It's very expected. Karena apa? Because I believe the wrong message have been preached in too many churches. Now, I'll tell you more about that later. Tapi ini yang menurut saya sebenarnya ini mestinya very exciting. Coba, the prospect of Jesus feeding and caring you so that you become holy and radiant before God. That should be exciting. That should be an exciting thing. Wait a minute. Matahari itu ya, the sun is 150 million kilometers away. You cannot even stare at it. You nggak bisa melototin, apalagi menyentuh dan hidup. And here he is, the one that shines brighter than a million suns, caring and feeding us as a member of his own body. Oh, bisa kita tuh nggak terkesima dan in awe and praising God like, oh my God, why would you even do that? Look at it. Saya diundang sini sama Utomo kan. I like Utomo, okay? He's a nice guy. Maybe he's my friend. Tapi sorry ya bro, kalau even though I like you, but I don't, untuk jadi anggota tubuh saya, waduh, I'm not sure I want Utomo as a member of my body. Ditaruh di sini gitu ya, terus saya pulang, Pak istri saya nanya, itu apa tuh gantung-gantung di sebelah kan? Utomo, gitu ya. I mean, sorry bro, I love you, but not that much. Sorry, I love you still. I'll go to dinner with you, but anggota tubuh. Tuhan Yesus itu menjadikan kita anggota tubuhnya. Can you imagine the privilege? Can you imagine the honor? The opportunity diundang jadi anggota tubuhnya Yesus yang melebihi daripada sejuta matahari. Wow. If you are not in awe of this, I don't know what else we need to do for you to be interested in the church. Because the church in itself is so awesome already. In ancient times, setiap kali Tuhan itu kan sangat cinta sama kita ya. Jadi every time He looks for opportunity to come and dwell among people, datang untuk hadir di tengah-tengah manusia. And every time heaven intersects with earth, setiap kali Dia hadir di dunia, something spectacular always happen. Like what? The burning bush. Moses, the burning bush. Itu kalau Tuhan hadir itu kayak gitu tuh, spectacular. And then waktu the pillar of cloud, the pillar of fire, tiang api, tiang awan, amazing. Shekinah glory, wow, amazing. Di 2 tahun itu ini, this is a moment di mana Tuhan memutuskan bahwa Dia akan hadir di
Sebuah bangunan yang dibangun oleh Raja Salomo. It's an incredible thing. 2 Talim 7 ayat 1, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Can you imagine the scene? Api turun dari langit, kemudian kemuliaan Tuhan memenuhi, nggak ada yang bisa berdiri, saudara. Nobody can stand. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Oh, the glory of your presence. We are people, give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. Waduh, saudara, bayangin kemuliaan Tuhan waktu di the Temple of Solomon. Ya. How I want to be there. Tersungkur di hadapan Tuhan. But you know, in the New Testament, that was not the last time fire come down from heaven. Do you know that in the New Testament it's even better? Di Kisah 2, fire came down from heaven, but this time not on stones, but on the people as we birth the New Testament church. But we are not in awe of the church anymore. Oh, saudara, kalau saudara berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam gereja Tuhan, hargai. It's an amazing thing. It's an amazing time to be alive. Hallelujah. Amen. Waktu di Kisah Rasul pasal 2, you know what happened, and now the dwelling place of God is no longer in the temple. It's in the people of God. That's the church. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Can you imagine, kita ini dibangun sama-sama Yesus. Dia batu penjuru, kita batu-batu yang lain, tapi Yesus di situ, batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Gak usah nonton the Temple of Solomon. You are the dwelling place of God. It's amazing. Haleluya. Amen. 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. This is the job of the temple, right? Yes. Kita menjadi batu hidup, pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, for holy priesthood. Holy priesthood, that's the job of the house. Let me ask you this, what's the job of the priest? Kerjanya imam itu kenapa? Kita baca imamat kudus, we don't even have a clue what it is talking about. Imamat kudus, imamat kudus. Do you know what imamat kudus is? Kerjanya imam itu apa? Kerjanya imam itu memperdamaikan Tuhan yang kudus dengan umat yang berdosa. Dia datang menghadap kepada Tuhan, membawakan korban bakaran untuk minta ampun kepada Tuhan bagi orang-orang yang berdosa, dan Tuhan bicara, menerima persembahan, memberikan pengampunan, dan dia pergi kepada umat memberikan pengampunan. That's the job of a priest, perantara antara umat yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Jesus is the most high priest, tapi since we are His body, we share His job. Amen. Haleluya. Amen. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. That's the function of the church. Mempersembahkan persembahan, to offer spiritual sacrifice. Jadi the focus of the church, it should be apa? Orang-orang ini diajarin membawa persembahan rohani. Tapi saya mau kasih tahu nih, 95 atau kalau nggak 99% daripada orang kalau datang ke saya minta doa, mereka minta doa buat mereka sendiri. Tolong doain, ini sakit,
ini lagi ujian, biar lulus, suami saya supaya dapat kerjaan. Urusan gitu-gitu, bukan urusan persembahan rohani. Surga disuruh turun ke dunia menyelesaikan masalah-masalah dunia. Padahal mestinya tugasnya gereja melatih orang-orang dunia ini menjadi orang-orang yang bisa mempersembahkan persembahan yang rohani. Yes. Jadi kadang-kadang saya begini, orang minta doa kerjaan gitu, Tuhan, ya saya kan pendeta ya, mau nggak mau nggak bisa jadi pendeta yang baik, meskipun saya tidak dikenal sebagai pendeta yang baik. I think nobody said saya pendeta yang baik, but anyhow, saya mau jadi pendeta yang setia saja. Ya, orang minta didoain untuk pekerjaan, ya saya doain kerjaan, Tuhan berikan kerjaan. Tapi habis itu saya selipkan. Dan Tuhan kami berdoa untuk Turki yang sekarang cuma 0,02% Kristen, biarlah penginjilan bisa terjadi di sana, Roh Kudus bekerja. Pokoknya bingung, ini kan didoain kerjaan, aku tahu doain Turki. I'm just trying to train this person. Yes. Your focus should not be just yourself. Ya. Lu sama, kemarin ini ada salah satu pendeta saya, dia baru dari Cyprus. Dia ketemu yang namanya di sana The Tomb of Lazarus. Kubunya Lazarus yang bangkit itu loh. Rupanya habis itu dia jadi misionaris sampai ke Cyprus, mati di sana. Jadi poin saya begini, mujizat mana yang bisa menandingi mujizat kebangkitannya Lazarus? Sudah 3 hari mati bisa bangkit, kan hebat. Habis itu mati lagi. Jadi saya suka ngomong cuma di gereja saya sih. Dan saya bukannya nggak mau doain kamu untuk sembuh, tapi saya kasih tahu, habis nanti kamu sembuh, lu mati lagi juga. So what's the big deal? Sembuh apa enggak? What's the big deal? Apakah nggak lebih penting kita ini belajar concern terhadap hal-hal yang rohani instead of urusan lu? Makanya saya tidak disebut sebagai pendeta yang baik, tapi ya ini firman Tuhan. Haleluya. Diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Pelbagai ragam hikmat Allah. Opo. Bahasa Inggrisnya the manifold wisdom of God. So let me help you. Kalau Tuhan itu ibaratkan sebuah intan, diamond. Setiap diamond itu kan banyak faset-fasetnya kan. Ya, that each one of that facet is actually you. This is what He wants to happen. Seluruh penduduk jagat raya dari iblis sampai malaikat, kalau melihat ke gereja Tuhan, all of you, all the facets coming together, they should see God. That's the manifold wisdom of God expressed through the church. Udah nggak ada ekspresi Tuhan lagi di luar gereja. Jadi jangan, itu di Gua Temala ada batu yang keluar minyak, gambarnya ya Tuhan Yesus. Tuhan tidak mengekspresikan dirinya melalui hal yang lain kecuali melalui gerejanya. He wants the world to see the church and see Him. Amin, saudara. Betapa pentingnya gereja Tuhan. Kan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. That's pretty serious. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. That's you. Wow. I hope you start to realize. This is my first point. Tujuan saya in my first point is simply this. I want you to fall in awe again. Saya mau saudara terpana, terkesima, terhenyak melihat rencana Tuhan melalui gerejanya dan bersyukur bahwa Anda adalah bagian daripada gerejanya. Amen. That's my first point. My second point is I want to take you to the early church and show you what it was before. Okay? What was the church like? Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. That's the 4 things that the church was doing. 4 hal yang dilakukan gereja Tuhan. Bertekun.
They devoted themselves. Devotion itu artinya gini, you keep doing it with all your heart, even when it's not fun anymore. That's devotion. Itu namanya bertekun. Kalau, how many of you have been married for 35 years or more? Haleluya. Masih kan? Oke, bukan. Oke, so Anda yang sudah menikah 35 tahun, I can tell you, you are a devoted man. You're a devoted man. Saya udah kawin 35 tahun, I can tell you, there are moments when it's not fun anymore. There are times that it is tough. Tapi why am I still married? Karena namanya bertekun. Devoted. I'm gonna stick to it. That's the first thing about the church. You gotta be devoted. Anda harus bertekun dan setia. Amin, saudara. Amen. And then bertekun dalam 4 hal ini, saudara. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul. Talking about the word of God. Mereka bertekun mempelajari firman Tuhan. Kenapa? They want to learn how to live according to the word. Tadi saya katakan, kita semua ini akan banyak penderitaan di dalam sanctification. Kenapa? Karena kalau jadi murid itu ya banyak penderitaan. Kalau jadi fan, penggemar, penggembira itu nggak banyak penderitaan. Tapi kalau jadi murid banyak penderitaan. Tuhan Yesus sudah bilang, kalau kamu tidak menyangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku, kamu tidak layak disebut sebagai muridku. Betul nggak, saudara? Nah, di sini dikatakan namanya murid, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul-rasul firman Tuhan, kenapa? Artinya menjadi murid, lu harus belajar firman Tuhan, and then when you find out that your desire, your action, your habit nggak sesuai dengan firman Tuhan, you gotta kill your flesh supaya kita bisa alignment dengan firman Tuhan. Betul nggak, saudara? Itu proses yang namanya menjadi murid. Waktu kita belajar firman, ternyata tindakan saya tidak sesuai dengan firman. Aku berubah, menyesuaikan diri dengan firman. Itu not fun, penuh penderitaan. Itu namanya jadi murid, saudara. Nah, fokusnya firman Tuhan. Tapi zaman sekarang ini ada permintaan pasar yang lain. Karena ini nggak enak, gitu ya. Nggak enak. Jadi kita lebih senang dengan khotbah. Jadi kalau sekarang fokusnya khotbah itu harus berapi-api, dan harus menarik, dan harus lucu, harus ada prop, harus ada apa supaya. Dan orang senang, people love. Gereja yang gede, pendetanya menarik, rambutnya banyak, lurus. Saya bukan iri sih. Saya udah tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan kenapa sih gini? Saya cuma ngomong aja sih. Nggak minta apa-apa, cuman kenapa? Why? Why me? Gitu kan. Tuhan Yesus bilang ini, dengan terus terang aja, waktu saya bikin manusia yang paling susah dibikin itu kepala. Yang jadinya benar itu cuma sedikit, yang lain terpaksa saya tutup di rambut. Oh, ya udahlah kalau begitu. Yes. Masuk di akal. Tapi zaman sekarang, people love sermons, people love preachers. And sayangnya the preacher udah happy kalau banyak orang yang senang dengan khotbahnya dia. Aduh, kalau Koden khotbah aku senang banget. Saya juga udah senang begitu. Tapi saya nggak ngecek, lu baca Alkitab nggak Senin sampai Sabtu? Pertama kali dalam hidupnya, istrinya aja nggak mau ikut, takut. Dia juga nggak takut sih, cuman dia anxious. Gereja kayak apa ya? Gereja kayak apa? Akhirnya dia pergi juga, datang ke gereja saya, gitu kan. Gereja saya udah I'm good at this thing, you know, like customer service. I know, I've been in business. I know how to do customer service. Asyik-asyik, yang cakep-cakep yang gue taruh di depan, yang jelek di belakang komputer dia. Ini kalian bilang dia sama gereja gue loh. Ini rahasia pendeta. Yang gendut, yang jelek, yang gue taruh di coding room. Melayani Tuhan di tag, gitu kan. Maaf ya, saya nggak maksud begitu, cuman itu kan di gereja saya, yang cakep-cakep gue taruh di depan dong. Selamat pagi, good morning, welcome to church. Jadi ini orang-orang datang, wih asik juga nih, kayaknya kayak disambut nih, it's all about me.
What can I do for you? Do you have me? Masuk ke dalam lobby, ada kopi, baunya bau Starbucks. Gila, ini gereja ternyata service-nya luar biasa. It's good service here. Diantarin ke tempat duduknya enak, tata ruang, tata lampu, tata panggung, tata suara, semuanya profesional, of course. It's everything is nice. Itulah perlombaan setiap gereja. Siapa yang punya LED screen paling gede? Gue udah make sure screen gue di LA paling gede, saudara. Aduh, saudara. It's duduk, musiknya mulai, wow, bagus banget musiknya. Itu semuanya rapi sekali kayak tadi gitu kan, bagus banget gitu ya. Semuanya indah, semuanya proper. Everybody looks good. Semua yang nyanyi juga. Di tempat saya yang nyanyi itu semuanya lulusan vokal dari APU, saudara. Bisa dipertanggungjawabkan, gak ada kuda mati di situ. Atau kuda setengah mati yang gak ada, saudara. Saya udah di screen karena saya udah gak mampu mendengarkan mereka lagi gitu kan. Udah umur segini udah gak mampu. Semuanya udah beres. I know how to do these things. And ini newcomer, wah musiknya kayak konser aja, lampu, jalan-jalan semuanya, LED stick semuanya, it's there. Abis itu khotbah juga pendek, nggak kayak malam ini gitu ya. Pendek, menarik, very exciting, semuanya nice, uplifting. Not bad juga ya, gereja ya. Atau pendetanya datang gitu, oh no, what does he want from me? Sekarang bentar lagi nih gue tahu, what does he want? Datang pendetanya, shalom, selamat pagi. Mau apa dia? Atau bilang, did you enjoy the service? Oh, is that his concern? Whether I enjoy? Oh, gitu toh. Oke. Yes, I enjoy the service. Oh, kalau gitu, nah, ini. Kalau gitu, nah, dia mau ngomong. Minggu depan, datang lagi. That's all they want. Kayaknya jadi Kristen gampang ya. Enjoy, it's all about me. It's all about the service. Mereka nanya lagi, ada customer feedback. Enjoying that. All they want is for me to come back next week. Gak ada tuh istilah pikul-pikul salib segala macam, gak ada. Sampai rumah dia tanyain istrinya, Kristen tuh apaan sih? How was church? Gimana gereja? What is it about? I think it's about whether I enjoy or not. What do they want from you? Just to come back and enjoy some more. Apakah ini yang Tuhan Yesus lagi mau bikin? Dia ngomong kalau kamu tidak menyangkal dirimu, pikul salib, kamu tidak layak jadi murid. Tapi kita nggak terlalu ngurusin hal itu karena kita lagi berlomba dengan gereja lain. Siapa yang bisa dapat lebih banyak jemaat? Jadi customer service harus paling bagus. Dan saya termasuk pendosa yang terbesar dalam hal ini juga. I know how to be misplayed. Udah lama, gue jadi pendeta udah lama. I know everything about this game. So, saya bertobat, saya mau kembali pada firman. Karena itu pergilah. Can we make something yang sehingga orang itu, you know what corporate culture is, right? I mean, corporate culture is, you don't have to write down anything, tapi you masuk di situ, you tahu what the place is all about. You masuk Ritz-Carlton, ngerti. You masuk JCPenney, masuk Walmart, sama masuk Neiman Marcus, you tahu budayanya berbeda, corporate culture-nya beda. Di Walmart sama di Neiman Marcus itu beda, you know. Orang kalau masuk di gereja tuh, what is the corporate culture? Is it about pergilah? Man, kita harus pergi. That's why I come to church. I need to be trained. I don't know how to do this. Ini ada orang sakit, gue mesti doain. Gue nggak tahu gimana doain orang sakit. I need to go to the pastor, ask him to train me how to pray for the sick. Instead of me, every time ada yang sakit, Pastor, ini ada yang sakit. Pastor, ini ada yang sakit. Mau fruitful and multiply, I'm telling you the truth. This is the price. This is what it's going to take. Harus mempunyai corporate culture. Go! Pergi, bukan datang. Ya you datang untuk di-train supaya you can go. That's
a corporate culture of going and making disciples. Amen. Making disciples. Yes. Making disciples itu juga nggak populer because it's one-on-one. Nggak bisa making disciple tuh mass production. Pastor nggak suka. Karena kalau saya punya talent untuk berbicara, lebih enak gua ngomong 1.000 orang dengerin. I feel like a big man. Saya merasa di-respect banyak orang. Apalagi banyak orang bilang khotbahnya bagus. And I will feel like, oh, okay. I'm not making disciples. I changed the church from a disciple-making organization into a show, into something that will feed my ego. I've been down that path, ngerti lah saya. Saya udah bicara, ya saya sering lah bicara puluhan ribu orang. I know how it makes you feel. I can do it. But now I'm not so convinced this is what God wants. Nih, saya buktikan nih. Kita ini udah dipengaruhi sama budaya gereja yang keliru ini. Okay. Next slide. Ini ada 2 kolom. Yang sini itu people expectation for the church. Sebelah sini is God's commandment for the church. Okay. I'm going to remove something. Saya akan ambil sesuatu dari list ini. And you have to test yourself how upset you become. Buat seberapa saudara nggak seneng kalau itu diambil. Hitungnya just check yourself, 0 to 10, how bad do you feel? Let's say in the church, no more good worship. No more good worship. Nggak kayak tadi tuh musiknya. Saksofonnya falas. Dia nggak pernah falas. Tapi misalnya falas gitu. Terus nggak ada break-breaknya, itu udah nggak ada semuanya, nggak enak ya. How upset will you be? Atau malahan penyanyinya semuanya penyanyi kuda setengah mati itu, ya? Atau kedua, no more good sermon. Pendetanya cuma baca doang gitu ya, nggak menarik sama sekali, nggak lucu. Nggak menarik, nggak ada ilustrasi, nggak ada prop, nggak ada anything. Firman Tuhan berkata, gitu dong. How upset will you be? Will you move church? Good company. Tiba-tiba, you nggak suka banget sama ada orang di gereja. Lu pindah nggak? Ya, banyak orang pindah gereja kan gara-gara ada musuhnya di situ kan. Sekarang bandingkan dengan sebelah sini. Let's say your church is not visiting orphans and widows in their affliction. How upset are you? Atau ini deh, make disciple of all nations. Your church does not go missions anywhere in the world. How much does it bother you? Okay, now you got my point. Ini bukti bahwa kita ini juga korban daripada a wrong culture that is permeating over all the churches. Mau fruitful and multiply? Kalau kan saya pikir kok bisa begitu ya? So, saya mengakhiri dengan ini. I assume by now you're saying mudah-mudahan ada conviction. Okay, I'll make disciples. Saya nggak mau saudara angkat tangan karena saya nggak mau discourage atau risiko discourage. Let's say semua saudara mau mengatakan, okay, I want to make disciples. Pertanyaannya how many? How many disciples? Saya mau jawab 1 or 2 cukup. Kenapa saudara? Karena Matius 18:20 mengatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Amen. Did you notice bahwa Matius 28 pergi jadikan semua bangsa muridku, dan Matius 18 2-3 orang berkumpul, rewardnya sama. Ya. Rewardnya sama. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah supaya melakukan, kemudian apa? Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu.
the presence of the Lord is the earmark of the church. So 2-3 orang itu is church. That's why saya katakan pada saudara, you want to be fruitful and multiply? Bukan gereja, di rumahmu. Maksudnya, makes 1 to disciples. 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Amin. Ini yang saya ajarkan selama ini kepada teman-teman kita di Mumbai, di Sudan. Di Sudan itu nggak bisa bikin gereja hari Minggu, bunuh semuanya. 0,3% cuma Kristennya di Sudan. Memang cuma bisa di rumah. Tapi I teach them one more thing. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Discipleship itu kalau mau jadi movement untuk fruitful and multiply harus 4 generation. Paulus, Timotius, reliable people, and others. Jadi you make disciple 1 atau 2, tapi nggak bisa cuma 1 generasi. Saudara memenangkan jiwa di sini harus diajarin supaya mereka juga bisa menangkan jiwa. Kemudian saudara harus ngajarin mereka untuk bisa ngajarin orang untuk memenangkan jiwa. 4 generasi. That's what the Bible says. And if you do that, you start a movement. Tidak tergantung pada saudara, akan jalan dengan sendirinya. Dan itu yang saya lakukan. Ini di Sudan. Look at this. This is our church. Next slide. Itu di bawah pohon, saudara. Next. Ya ini waktu di sana, saya tahu Tuhan hadir. Kenapa? Karena orang ini terima Tuhan Yesus. Next. Ini 3 orang ini terima Tuhan Yesus dari Yemen. Namanya Muhammad, dan Muhammad. Tiga-tiganya Muhammad, saudara. Very popular name. Tiga-tiganya terima Tuhan Yesus. Itu orang terima Tuhan Yesus. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, tidak mungkin. Di bawah pohon ada hadirat Tuhan. Yeah. Haleluya. Next. Haleluya. Nggak usah deh, video nggak usah. Ini di Afghanistan, saudara. Ini di Afghanistan. Itu yang baju biru is the Minister of Education. Jadi saudara, saya barusan ini dapat mujizat besar di Afghanistan. Dia tahu kan di Afghanistan orang anak perempuan nggak boleh sekolah. Saudara, saya datang ini orang saya di Pakistan, di perbatasan Afghanistan, namanya Syahid. Dia punya lab karena orang di daerah situ banyak membutuhkan transfusi karena banyak yang sakit thalassemia. Nah, saya suruh dia masuk karena dia kenal sama seseorang di Kandahar untuk tanya sama Minister of Education, boleh nggak kita buka sekolah for boys and girls? Yang dijawab no gitu. Tapi kemudian ada seseorang dari kabinetnya dia bilang ini, loh, kamu nih Syahid dari Caman ya? Iya. Aduh, terus nangis orang itu. 15 tahun yang lalu kamu nolong mama saya dying of cancer and you help my mom. Semua berubah dan kemudian kita diberikan izin. Dengarkan sebentar ini video yang sesudah ini. Next. Nah ini Minister of Education, itu Syahid sebelah kanan. Coba diklik videonya. Oh, nggak bisa. Well, kalau itu diklik, bunyinya begini. Mereka menyambut pelayanan dari World Harvest dan Pastor Denny Hanafi untuk buka sekolah di Afghanistan. Habis itu saya dikasih gedung, saudara. Saya dikasih gedung sama Taliban. Ini gedungnya. Next. Ya, saya dikasih 3 gedung, 1 di Kabul, 1 di Kandahar, 1 di Springboda. Ini hasil dari apa? Dari sebuah persekutuan di rumah. Oke, next. Nah ini video, saya mau saudara lihat apa yang terjadi di Mumbai. Kalau nggak bisa, itu saya ada file. Kita habis.